Ya, alhamdulillah. Ini pondok pesantren khusus untuk tunarungu. Jadi yang mondok di sini semuanya tunarungu dan tidak, jadi kan sepi, tidak bersuara. Ya. Alasan saya mendirikan pondok khusus untuk mereka karena saya sudah mahabbatkan mereka, ya sudah cinta dengan mereka. Sudah 12 tahun dengan mereka. Saya pertama kenal dengan mereka, rasa risau dengan kehidupan mereka, terutama risau terhadap agamanya. Mereka sangat kurang sekali pengetahuan agama, bimbingan agama, bahkan masih jarang orang-orang yang punya pengetahuan agama atau ustaz-ustaz yang mengajarkan agama kepada mereka. Metode yang saya gunakan untuk mengajari mereka tentunya metode yang mereka pahami, metode yang mereka senangi, dan metode yang mereka tenang untuk belajarnya. Jadi kami menggunakan metode isyarah. Kita mengajarkan keilmuan yang lain, kita sampaikan dengan bahasa isyarat sehingga mereka akan lebih mengerti, lebih memahami. Tentunya yang bagi teman-teman atau anak-anak tunarungu yang sudah biasa dengan oral, kita tetap kita kuatkan lagi, kita latih lagi potensi agar kita munculkan lagi. Untuk bahasa komunikasinya sama dengan bahasa yang dengan tunarungu yang di luar sana, sama. Hanya untuk bahasa-bahasa Islami yang tidak ada di luar sana, di sini ada. Istilah-istilah yang nanti di ilmu fikih ada istilah-istilah, kami di sini ada. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan pengertian kepada mereka apa itu artinya najis mughalladho, muwafafa. Di luar sana nggak ada. Harapan saya seperti dari awal, saya merasa risau kepada mereka terhadap agamanya. Alhamdulillah sudah 12 tahun berjalan mendekati mereka, mendatangi mereka, mengajak mereka, sampai sekarang mendidik mereka di sini. Jadi harapan saya ini di kemudian hari tentunya ada anak-anak kami yang jadi ustadzah, yang hafidh mengajari mereka minimal kepada sesamanya. Bagi mereka ini hal yang baru. Jangankan bagi saya, bagi mereka pun ini hal yang baru. Agama itu bagi mereka hal yang baru. Maka betul dikatakan di rumah, mungkin di sekolah ataupun dimanapun mereka belum mendapatkan hal seperti ini. Maka di sini mereka ini mempelajari hal yang baru. Tetapi hal yang baru bagi mereka karena konsepnya dan caranya kita menyampaikan mereka dengan bahasa mereka, dengan ketenangannya, maka mereka akan mendapatkan lebih nyaman, lebih mudah lagi, alhamdulillah. Jadi yang kami harapkan mereka memahami ini dengan cepat, dan tentunya kemampuan berbahasa mereka meningkat sehingga mereka nanti bisa disetarkan dengan orang umum, dengan pondok-pondok pesantren yang umum yang berbicara, yang mendengar. Tidak ada bedanya sebetulnya nantinya. Ketika kemampuan bahasa mereka sudah meningkat, mereka akan bisa mempelajari keilmuan yang lain. Awal kami ajarkan ke mereka Al-Quran, karena Al-Quran adalah dasar di semua ilmu mengacu kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah azimnya ini luar biasanya, mujizat Al-Quran. Mereka yang datang ke sini tidak bisa isyarat, tidak bisa berbahasa apa-apa, baru masuk dengan belum pernah sekolah, kita ajarkan Al-Quran, mereka langsung bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai saat ini bisa berkomunikasi. Sebabnya belajar pertama Al-Quran. Setelah itu kami akan ajarkan mereka juga bahasa, meningkatkan kemampuan bahasa mereka, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya. Setelah itu mereka berbahasa dengan baik, itu mereka baru akan mendapatkan pendidikan yang lain, kajian yang lain. Yang sudah berjalan sini ilmu fikih, kita ajarkan kitab Safinatun Najah dan pendidikan formal yang lainnya. Ya, untuk memahami isyarah hijaiyah Arabik ya, itu minimal sebenarnya 3 hari yang cerdas ya, 3 hari udah bisa langsung mempraktikkan membaca huruf-huruf, tapi masih dengan bimbingan. Jadi tahsinnya mereka ini adalah mempelajari huruf hijaiyah
menguraikan huruf yang sambung, menyambungkan huruf yang terurai. Jika anak sudah bisa membedakan huruf yang nyambung, yang tidak nyambung, uraikan, sudah bisa itu, berarti dia sudah bisa membaca Al-Quran, maka sudah bisa menyetorkan hafalannya. Belajar menghafal dan menyetorkan hafalannya. Alhamdulillah untuk semua tunarungu bisa masuk sini. Asal memang hanya tunarungu saja. Untuk keturunan yang lain kami belum ada SDM-nya untuk berkhidmat kepada anak-anak seperti itu. Kami hanya menerima tunarungu di atas 7 tahun. Nah, dan dia sudah bisa ke toilet sendiri atau mandi sendiri. Karena di sini memang dilatih kemandirian. Tanpa ada syarat harus mereka ngerti bahasa isyarat? Tidak harus bahasa isyarat harus paham dulu atau harus sekolah dulu, tidak. Kami beberapa anak kami terima polos, belum pernah sekolah, belum pernah bisa bahasa apapun. Setelah di sini kita akan kita suasanakan mereka dengan teman-teman yang lain sudah bisa berbahasa. Kita ajarkan bahasa sedikit-sedikit. Alhamdulillah lebih cepat yang begitu. Alhamdulillah kita kan pondok baru berjalan 1,5 tahun ya, mungkin lebih sedikit dari September tahun 2019 ini pondok berdiri. Jadi yang paling lama itu yang 1,5 tahun di sini. Alhamdulillah yang 1,5 tahun sudah bisa hafal 2 juz. Yang 1 tahun pun ada yang hafal 2 juz. Jadi pemahaman mereka sangat kurang sehingga kita memerlukan daripada penjelasan yang sangat ekstra, ditambah dengan menggunakan bahasa isyarat dan juga ke pemahaman mereka sejauh mana pemahaman mereka. Nah kita baru seperti itu. Kalau bedanya sangat jauh sih Mas, terutama dari informasi yang masuk kepada mereka. Jadi kalau santri-santri yang bisa mendengar, dia sudah dididik dari orang tuanya sejak kecil. Jadi mereka sudah memahami agama, landasan-landasan kehidupan sehari-harinya sudah mengenal. Tapi kalau yang ABK tunarungu ini mereka sama sekali belum mengenal. Karena informasi yang masuk kepada mereka kan hanya berupa visual, menggunakan bahasa isyarat. Sedangkan sejauh ini, selama ini mereka tidak mengenal sama sekali. Jadi kita harus mengenalkan dari awal sekali gitu. Itu yang lebih sulit karena menjelaskan secara yang goib kan. Agama banyak yang goib, yang banyak tidak terlihat. Nah kita harus memberi pemahaman itu kepada mereka, itu yang lebih berat. Kayak belajar tertarik yang tunanetra, tunarungu khususnya. Tunanetra belum. Iya, tunarungu. Yang tertarik dengan tunarungu karena itu, karena kerisauan pemikiran karena selama dari 2015 ketemu dengan orang-orang yang tunarungu yang berkebutuhan, yang masih jauh dari agama, di mana banyak juga yang pemurtadan juga. Dan karena mereka kosong sekali, jadi tergantung informasi apa yang mereka terima, nah itu yang mereka percaya gitu. Nah di situ timbul kerisauan bahwa kalau seperti ini, yang Kristen saja agamanya sudah mau mengajari mereka terkara agama mereka, tapi yang Islam kenapa belum? Nah itu saya mulai tertarik, mulai timbul kerisauan untuk bagaimana saya juga bisa menyampaikan agama ke mereka. Nah ini alhamdulillah didukung juga dengan istri, keluarga, segala macam, dengan teman-teman, alhamdulillah dengan komunitas berkumpul mengajari mereka untuk mengamai agama. Nah, alhamdulillah harapannya untuk santri-santri supaya bisa mereka habis Al-Quran, juga ilmu-ilmu hadis, ilmu fikih dasar untuk bagaimana mereka juga bisa mengajari daripada teman-teman mereka sendiri yang tunarungu. Karena populasi mereka sangat banyak dan yang bisa mengerti bahasa isyarat yang mendengar ini sangat sedikit. Jadi perbandingannya sangat jauh. Berharap dengan mereka setelah selesai ini di keluar sini bisa sama-sama berjalan di daerah mereka masing-masing mengajarkan daripada teman-teman terdekat mereka. Oh, 12 bulan. 12 bulan. Udah apa aja yang berapa juz yang dia? Anaba,
Kayak nabak ke bawah, 1 juz. Satu juz. Satu juz ya. Ada kesulitan nggak? Mudah. Udah. Wes, Kenapa pengen belajar apa namanya agama seperti ini? Dulu bapak dan ibu bilang kepada saya akan masukkan saya di pondok untuk belajar ilmu agama ya. Ya, saya mau sekali katanya. Jadi sangat tertarik ingin belajar agama. Ya mau, benar saya tertarik. ini kelas berapa? Kalau SMP kelas 1. Kelas 1. Nah, di sini kelasnya kelas Abu Bakar, kelas paling tinggi lah. Saya dapat kelas Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yang termasuk yang paling tinggi kelas Abu Bakar ini. Muhammad bersama orang dapat pahala 10. Jadi Nabi Muhammad bersama orang baca satu ini dapat pahala 10 amal baik. Lam mim alif lam mim bukan satu huruf tapi alif satu huruf. Nabi satu huruf dapat 10 amal. Lam bukan satu huruf tapi alif satu huruf. Satu lam, satu ini, satu. Nah, contoh lain kalau kamu ucap min lah berapa huruf? 7, betul. 7 kali 10 berapa? 70. Insya Allah. Kalau penuh satu surat penuh berapa? Hitungnya berapa? Paham? Hah? Iya. Paham. Jadi kalian jangan malas. Saya juga sejak awal. Ya, keduanya beliau. Saya mau hafal Quran, nanti setelah lulus saya menjadi guru, membacakan Al-Quran, menjadi ustazah membacakan Al-Quran. Kalau Aida? Aida apa? Saya mau hafal Al-Quran, saya menjadi ustazah juga. Ya, alhamdulillah. Saya pikir, saya bilang ke mama, saya mau masuk pondok. Mengatakan untuk apa? Saya mau jadi solehah, jadi ustazah. Boleh katanya. Terus mama cari pondok untuk Tunarungu. Akhirnya dapat, alhamdulillah dapat. Ada pondok Tunarungu. WA ke Umi ya, Umi komunikasi, akhirnya kata kembali datang ke sini, lihat langsung saya mau datang ke sini. Betah.